Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Sulawesi Selatan untuk memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus meninjau wilayah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Luwu pada 6 hingga 7 Mei 2024. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tiba di Makassar pada 6 Mei 2024 dan langsung memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat ini dihadiri oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsyad, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi, dan perwakilan Kepala Pemerintah Daerah terdampak banjir dan longsor se-Sulawesi Selatan. Dalam rapat kali ini, Suharyanto memberikan 4 arahan penanganan darurat bencana, antara lain pemerataan distribusi bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak, pemulihan infrastruktur krusial, pengerahan alat angkut udara, dan pengaktifkan posko utama. Guna percepatan penanganan darurat, BNPB menyalurkan dana siap pakai dengan total 2,15 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta 7 kabupaten terdampak banjir dan tanah longsor. Agenda Kepala BNPB dilanjutkan dengan peninjauan udara ke wilayah terdampak banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Luwu pada Selasa 7 Mei 2024. Suharyanto membawa serta beberapa barang logistik dan permakanan untuk didistribusikan ke wilayah yang terisolir. Suharyanto juga meninjau lokasi posko tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor Kabupaten Luwu di Tribun Lapangan Andi Jema, Belopa. Undang-undang gitu. Jadi bukan mau-maunya Kepala BNPB. Pikul tanggung jawab itu, pikul kehormatan itu. Baru masuk tahap rehab rekon, nanti kami juga akan dampingi. Dalam rangka percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Kabupaten Luwu, BNPB mengerahkan 1 unit helikopter dan 1 unit pesawat karavan untuk membantu distribusi logistik dan evakuasi warga terdampak. Banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Sabtu 4 Mei 2024 yang lalu menyebabkan beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu terisolir akibat akses jalan yang putus. Terkendala dengan kondisi jalur darat akibat terdampak tanah longsor, BNPB memaksimalkan operasi udara menggunakan helikopter untuk mendistribusikan bantuan logistik maupun evakuasi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan intensif di daerah terisolir, khususnya di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. BNPB mengerahkan 1 unit helikopter jenis Bell dengan nomor lambung PK-DAS dan 1 unit pesawat karavan dengan nomor lambung PK-SNT untuk membantu proses penanganan darurat ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan dukungan operasional penanganan darurat bencana kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat 10 Mei 2024. BNPB melalui Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Lilik Kurniawan menyerahkan dukungan operasional berupa dana siap pakai sebesar 200 juta rupiah kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diterima oleh PJ Bupati Haji Teddy Melwansyah. Dukungan bantuan operasional ini dalam rangka percepatan proses pemulihan dampak banjir yang melanda 40 desa di wilayah Oku pada awal bulan Mei yang lalu. Selain dana siap pakai, BNPB juga menyalurkan bantuan logistik berupa paket sembako, makanan siap saji, selimut, matras, family kit, hygiene kit, genset, light tower, pompa apung, dan pompa alkon. Pada kesempatan ini, Lili mendorong pemerintah Kabupaten Oku untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap banjir yang terjadi, termasuk terhadap perubahan ekologis yang mungkin terjadi. Hal ini mengingat kejadian banjir hampir berulang setiap tahunnya di wilayah Kabupaten Oku. Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BNPB mendampingi tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melakukan pengamatan gunung api ruang
dan melakukan survei lapangan ke Desa Laing Patehi dan Desa Pumpete di Pulau Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara pada Sabtu 11 Mei 2024. Kedua tim bergerak menggunakan kapal nelayan dari dermaga Desa Tulusan dengan rute mengelilingi Gunung Api Ruang menuju ke Desa Laing Patehi dan Desa Pumpete di Pulau Ruang. Survei lapangan ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas dari Gunung Api Ruang. Hal ini sehubungan dengan berakhirnya masa perpanjangan tanggap darurat erupsi Gunung Ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro hingga tanggal 14 Mei 2024. Selain melakukan survei lapangan, tim PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api juga menggunakan drone untuk mengambil gambar puncak kawah Gunung Api Ruang serta gambar kerusakan akibat erupsi di Pulau Ruang. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah melaksanakan program penguatan ketangguhan bencana untuk kelompok perempuan di Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada Minggu 12 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana banjir di awal tahun 2024 lalu dengan memprioritaskan kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta mengikutsertakan keterlibatan perempuan. Acara ini menghadirkan peserta sebanyak 100 perempuan pesisir. Para peserta diberikan sosialisasi terkait pengarus utamaan gender dalam upaya pemulihan pasca bencana banjir. Selain sosialisasi, peran dan partisipasi perempuan pesisir dalam penanggulangan bencana kali ini diasah dengan kegiatan usaha rehabilitasi dan rekonstruksi berupa pola asuh tanam mangrove. Kegiatan ini bertujuan untuk menekankan peran perempuan dalam upaya penanggulangan bencana, bukan hanya sebagai objek, tetapi adalah subjek dengan keterlibatan langsung pada setiap tahap penanganan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto terbang ke Sumatera Barat guna melakukan pendampingan upaya penanganan darurat banjir lahar hujan yang melanda wilayah Sumatera Barat pada 13 hingga 17 Mei 2024. Setibanya di Bandar Udara Minangkabau, Kepala BNPB memulai giat dengan memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir lahar dingin dan longsor bersama dengan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, dan jajaran pemerintah daerah Sumatera Barat. Dalam rapat darurat tersebut, Suharyanto menegaskan bahwa pencarian korban harus cepat dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak harus dipenuhi dengan baik. Suharyanto juga memberikan secara simbolis dukungan bantuan penanganan darurat kepada pemerintah daerah terdampak bencana dengan total dana siap pakai berjumlah 3,2 miliar rupiah dan bantuan logistik serta peralatan. Pada hari kedua kunjungan kerja Kepala BNPB di Sumatera Barat, Suharyanto meninjau 6 titik lokasi terdampak, yaitu Bukik Bata Batuah Kabupaten Agam, Pandai Sikek 10 Kota, Lubuk Mata Kuciang, Lembah Anai, Simpang Manunggal, dan Jorong Panti, Kabupaten Tanah Datar. Agenda Kepala BNPB kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi pengungsian warga terdampak di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dan Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Kesempatan ini digunakan Suharyanto untuk berdialog secara langsung kepada para pengungsi dan memberikan dukungan moral bagi warga terdampak. Selain itu, dirinya turut memberikan sejumlah bantuan kepada para pengungsi. Kasihan udah diikhlaskan ya kita berhenti nyari, tapi kalau enggak pokoknya harus dicari, kita cari sampai betul-betul ketemu atau sampai betul-betul ibu bapak sekalian ikhlas gitu ya. BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini melaksanakan rangkaian kegiatan fasilitasi sistem peringatan dini bencana banjir berbasis masyarakat di Provinsi Gorontalo pada 13 hingga 16 Mei 2024. Direktur Peringatan Dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Afrial Rosya menyampaikan, sistem peringatan dini bencana atau SPDB berbasis masyarakat menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana. Afrial mengatakan fasilitasi peralatan sistem peringatan dini banjir akan dilaksanakan di 3 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo,
yaitu di Desa Yosonegoro, Kabupaten Gorontalo, Desa Tupa, Kabupaten Bone Bolango, dan Kelurahan Bugis di Kota Gorontalo. Sarana prasarana yang dibangun berupa sirine akan dilengkapi dengan alat pendukung lainnya, termasuk alat komunikasi yang nanti akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat digunakan semaksimal mungkin guna peningkatan kapasitas peringatan dini daerah. Fasilitasi sistem peringatan dini bencana banjir di Gorontalo tahun 2024 ini diharapkan dapat menambah jangkauan informasi peringatan bencana kepada masyarakat dan meningkatkan tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir di masa mendatang. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB bersama Swiss Agency for Development and Cooperation atau SDC menyelenggarakan lokakarya jurnalis tangguh bencana di Provinsi Maluku Utara pada 15 hingga 17 Mei 2024. Sebanyak 31 peserta yang datang dari berbagai organisasi jurnalistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara mengikuti lokakarya jurnalis tangguh bencana yang diselenggarakan di Kota Ternate. Pada hari pertama, para peserta mendapatkan materi bahaya bencana hidrometeorologi, bahaya geologi terkait gempa bumi dan erupsi gunung api, serta keamanan dan keselamatan dalam peliputan bencana. Di hari kedua, peserta mendapatkan informasi mengenai psikososial, menyikapi hoax pada fase krisis dan bencana, serta mengikuti diskusi panel terkait jurnalisme bencana, media center, dan kesiapsiagaan masyarakat. Pada hari terakhir, peserta berpartisipasi dalam role play simulasi bencana dengan skenario erupsi Gunung Gamalama, di mana output peliputannya diulas sesuai dengan kaidah pembelajaran selama pelatihan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan bahwa peran media massa dalam penanggulangan bencana sangat penting untuk membangun kesiapsiagaan, mengedukasi, sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi potensi bencana. Abdul Muhari berharap media massa dapat memahami perbedaan liputan kemanusiaan dengan kesedihan, bahwa peristiwa bencana dapat menjadi pembelajaran agar seluruh komponen bangsa lebih tangguh menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan. Pada sesi akhir, para peserta dikukuhkan secara resmi sebagai komunitas wartawan tangguh bencana atau WAPENA, selaku garda terdepan informasi bencana yang edukatif bagi masyarakat Maluku Utara. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Gahara mohon undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh!